Shalom, selamat pagi. Mari kita bangkit diri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang menghantarkan kami Tuhan sampai di tempat ini dengan tidak kurang apapun Tuhan. Kami mau puji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau sebaik dan sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus mengurapi semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar kami semua Tuhan boleh merasakan sukacita, damai sejahtera dan berkat surgawi itu atas kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur yang saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kasih Tuhan, kasih setia Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita setiap hari ya. Saya mengundang sedang jemaat untuk tetap setia melayani Tuhan di tempat ini. Kita mau pujian, kita mau berikan anak kita, kita memberikan penyembahan yang terbaik pada saat pagi hari ini. Kita mau lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Setiamu
ya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami semua. Kami melepaskan Tuhan sukacita surga Tuhan boleh menyertai sidang jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, yang siap memuji nama Tuhan. Berkata amin. Kita siap ya, dalam setiap pujian kita mau berikan yang terbaik, karena di dalam setiap pujian ada kuasanya yang Tuhan curahkan buat kita semua. Yang sakit akan disembuhkan melalui kuasa puji-pujian yang kita naikkan dengan sepenuh hati kita. Kita mau katakan kita diberikan kuasa oleh Yesus Tuhan untuk mengalahkan segala musuh-musuh kita. Kuasa dan banyak mulia
kita anaknya Tuhan diberikan kuasa untuk mengalahkan segala musuh-musuh kita ya, yang akan merintangi kita. Tuhan memberikan kuasa untuk kita mengalahkan mereka semua mati di bawah kaki kita ya. Amin. Saya imani pujian ini, yang saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau katakan, kita mau sujud di altar Tuhan.
Semua kami dicintai, kami semua dikasihi, kami semua diterima apa adanya Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas, untuk cinta-Mu yang tanpa syarat atas hidup kami. Sebentar kami mau terima firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami, kuduskan pendengaran kami, kuduskan hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman-Mu siang hari ini. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, silakan duduk dulu. Kita dengarkan satu lagu. Lagu ini diambil dari Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang aku ingini, diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Hari-hari di mana namanya itu manusia ya, ada titik terendah, ada titik tertekan, ada titik depresi, dan saya pernah mengalami berulang-ulang kali masuk ke lembah itu, dan ujian-ujian yang seperti inilah yang menyelamatkan saya pada saat itu.
Shalom semua. Puji Tuhan, semoga diberkati dengan tadi pujian ini. Kalau saudara diberkati, namanya Ruth Fasal. Saudara bisa lihat di YouTube, itu lagu-lagunya sangat memberkati sekali. Dia udah nenek-nenek, udah tua, udah hampir 70 atau 70 lebih. Tapi dia mengalami supranatural. Dia dari nggak bisa main biola, dalam penglihatan Tuhan kasih dia biola. Terus dia mulai belajar biola, lalu akhirnya langsung bisa. Dan ketika dia main biola, walaupun masih terbata-bata, ternyata banyak yang disembuhin waktu dia nyanyi, waktu dia mulai main itu. Dan sekarang dia sudah ke bangsa-bangsa untuk memberkati banyak orang. Nah, kalau saudara masih ingat 2 bulan yang lalu saya pernah share firman Tuhan bahwa kita ini udah dikasih otoritas sama Tuhan, kayak lagu tadi, ku diberi kuasa, ya, otoritas atas apa? Atas pikiran dan hati kita sendiri. Jadi kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh orang lain, bukan ditentukan oleh pasangan, bukan ditentukan oleh anak, bukan ditentukan oleh bos atau siapapun yang di luar kita, tetapi kebahagiaan kita, sukacita kita ada dalam otoritas kita sendiri. Kita bisa izinkan pikiran yang boleh masuk dan tidak boleh masuk dalam pikiran kita. Kita bisa boleh izinkan dan tidak boleh izinkan hal-hal yang boleh masuk dalam hati kita dan tidak boleh masuk dalam hati kita. Dan semuanya itu ada dalam otoritas kita. Amin. Oleh sebab itu, makanya dibilang kita harus perbaharui pikiran kita dengan cara apa? Dengan bekerja sama dengan Roh Kudus, ya, dan baca firman-Nya. Kenapa harus baca firman? Sebab ketika kita baca firman, kita jadi tahu yang mana jadi pikiran Tuhan. Kalau kita nggak tahu yang mana jadi pikiran Tuhan, kita akan saru, ini pikiran Tuhan, apa pikiran saya, apa pikiran siapa, ya. Perlu sekali, oleh sebab itu kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus perbaharui pikiran saya setiap hari dan baca firman-Nya. Ya, yuk kita baca sekarang Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kalau bahasa ininya saya terjemahkan gini. Dan Yesus makin bertambah besar badannya. Dan Yesus makin bertambah besar umurnya dan bertambah hikmatnya dan bertambah besar stature, perawakannya, tubuhnya. Mungkin udah mulai berjakun, mulai berjenggot gitu ya, berkumis gitu. Dan apalagi makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya favor dikasihi oleh Allah dan manusia, ini bahasa Inggrisnya favor from God and man. Jadi dikasihi oleh Tuhan, man itu manusia, dikasihi oleh manusia. Jadi Yesus itu waktu tinggal di bumi, dia semakin bertambah umurnya, semakin bertambah hikmatnya, semakin tinggi badannya, semakin besar, semakin gagah, dan dia dikasih oleh Bapa dan dikasih oleh manusia. Saudara pernah dengar nggak? Sering rancu nggak? Dulu saya rancu, saya bingung apa sih yang dimaksud dengan kasih karunia dan perkenanan, apa bedanya? Grace and favor kalau bahasa Inggris ya. Saudara pernah dengar kasih grace? Grace itu kasih karunia, bahasa Inggrisnya kasih karunia. Nah, kalau yang dimaksudkan ayat ini dikasih oleh Allah dan manusia, favor from God and man, berkenan kepada Allah dan manusia. Apa bedanya grace and favor? Kalau saudara sering dengar orang khotbah grace and favor, favor Tuhan turun atasmu, grace Tuhan turun atasmu. Apa sih bedanya? Nah, grace ini gini saudara, kasih karunia ini, kasih karunia sesuatu yang kita nggak bisa usahakan dalam hidup kita. Seperti
kita jadi anak Allah, kita jadi anak Bapa, bukan karena usaha kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita rajin ke gereja, udah 20 tahun tetap digebis, makanya kita jadi anak Allah. Enggak. Anak Allah diberikan sewaktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu gak ada alasannya. Amin. Sama seperti Happy jadi anak mami. Apa karena Happy baik dulu baru jadi anak mami? Enggak, karena Happy lahir dari rahim mami, makanya Happy jadi anak mami, betul? Ya. Nah, saya juga begitu. Saya bukan karena saya baik dulu, makanya saya jadi anak mama saya. Enggak, tapi karena saya lahir dari mama saya. Sama, kita lahir dari Allah, makanya kita disebut jadi anak Allah. Bukan karena kita baik dulu. Jadi kasih karunia itu nggak bisa kita usahakan. Amin. Saudara mau baca Alkitab 10 pasal, 30 pasal, saudara nggak mau baca Alkitab pun, Tuhan tetap mengasihi. Kasihnya nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Saudara mau doa puasa, nggak mau doa puasa, tetap Tuhan mengasihi. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Tapi enggak tuh, saya semakin doa, semakin dekat sama Tuhan. Semakin puasa, saya semakin dekat sama Tuhan. Ternyata saudara, bukan kasihnya yang makin besar sama kita, tetapi kesadaran kita sama Tuhan yang semakin besar. Amin. Jadi saudara mau bayar perpuluhan, tidak bayar perpuluhan, saudara tetap dikasihi. Cuma ada hukum-hukumnya. Ada hal-hal ketika saudara nggak bayar perpuluhan, ada hal-hal di bumi ini yang saudara juga nggak bisa terima. Amin. Ketika saudara nggak mau nabur pun, it's okay. Tuhan tetap mengasihi kok. Tuhan, engkau tetap dicintai. Karena engkau nabur 1 juta, maka cintai sendiri. Nabur 10 juta tetap besar. Dengan jual rumah tambah besar, dengan bakar diri buat orang banyak lebih besar lagi. Enggak, percuma. Oh kalau gitu sih nggak usah nabur deh. Nggak apa-apa. Tapi ada hal di bumi ini yang kita nggak bisa tuai. Gitu aja prinsipnya. Jadi cinta Tuhan gak bisa ditambah, gak bisa dikurang. Jadi kalau ada orang bilang, aduh Tuhan, dengan saya berdoa, Tuhan semakin dekat sama saya. Bukan Tuhan semakin dekat, kita yang semakin mendekat sama Tuhan. Tuhan tetap di posisinya. Tuhan tetap ada di tempatnya. Cuma kita yang semakin mendekat sama Tuhan. Kita yang semakin sadar akan Tuhan. Kita yang semakin menyadari akan kasihnya. Dan waktu kita menyadari kasihnya, otomatis kita akan mengalami kasihnya. Kita semakin menyadari kuasanya. Otomatis ketika kita menyadari kuasanya, kita akan mengalami kuasanya. Jadi kasih karunia itu gak bisa ditambah, gak bisa dikurang. Cintanya itu udah bulat gitu ya, kayak bola tuh udah bulat gitu. Nah, bahkan kasih karunia ini, gini saudara, kasih karunia ini bukan hanya kita diterima, dicintai apa adanya, tetapi kasih karunia. Kalau saudara dengar khotbah tentang kasih karunia, jadi waktu saudara dengar kasih karunia, langsung otak saudara bisa ingat kasih karunia itu, saya dicintai, saya diterima, saya anak Allah, saya diberkati, saya dikasihi oleh Tuhan, gitu ya. Dan satu lagi, saya diberi kemampuan untuk melakukan kebenaran. Jadi kasih karunia itu bukan dengan saya dikasihi, saya dicintai, saya boleh berjudi, saya boleh berzina, saya boleh membunuh, saya boleh korupsi. Kalau orang korupsi tetap gak dicintai, tetap dikasihi. Sebab Tuhan gak benci kitanya. Yang Tuhan gak suka cuma dosanya, ya. Tapi ada hal kalau kita korupsi, ada hal yang kita mesti bayar di bumi ini. Ingat, kita ini bukan hanya tinggal, kita ini belum tinggal di sorga. Memang sorga turun ke bumi waktu kita nyembah, waktu kita worship, kita merasakan surga turun ke bumi. Ya, seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita bisa rasakan surga sebelum kita mati, saudara. Gimana caranya? Seperti tadi kita worship, kita nyembah, kita terus surga yang turun ke bumi, bukan kita yang naik surga. Amin. Dari awal penciptaan, Tuhan yang turun ke Taman Eden, bukan Adam yang naik ke surga. Jadi prinsipnya surga yang turun ke bumi. Nanti ada waktunya kita yang nyamperin surga. Nggak tahu, ada yang mau 80, ada yang mau
di mana nggak tahu, udah ceritanya macam-macam. Nah, jadinya kita ini tadi mau apa ya, sebelumnya lupa. Iya, kita dikasihi. Nah, kasih karunia ini adalah kemampuan untuk kita bisa melakukan kebenaran. Pernah ada satu cerita gini, ada seorang preman di Amerika, namanya Bill. Dia geng motor besar. Kalau saudara sering nonton film Hollywood, yang sering nonton motor gede itu kan biasanya tukang minum ya, tukang berantem yang tatoan, terus tukang main cewek, ada cewek di bar, pantatnya gitu ya. Cicit gitu, pokoknya genit, ganjen, tukang mabok, tukang judi, bahkan bisa bunuh gitu ya. Suatu ketika si Bill ini bertobat, terima Tuhan, terus begitu temennya tahu dia terima Tuhan, temennya nanya sama dia, Bill, kamu sudah terima Yesus sekarang? Iya, aku terima Yesus. Jadi kamu udah terima Yesus, kamu udah jadi Kristen, kamu udah gak bisa main judi lagi dong, kamu gak bisa mabuk lagi, kamu gak bisa main cewek lagi dong. Terus si Bill bilang gini, siapa bilang aku gak bisa? Masalahnya Tuhan memberikan aku keinginan yang lain, keinginan untuk hidup di jalan Tuhan, untuk hidup kudus. Nah, kekuatan ini dari mana saudara? Kekuatan ini disebut dengan kasih karunia. Jadi kasih karunia ini bukan sekedar kita dicintai, diampuni, tetapi kasih karunia memberikan kita kemampuan, keinginan, pada awalnya keinginan, kemampuan untuk melakukan apa yang benar. Jadi kalau kita bisa doa puasa, kita bisa bayar perpuluhan, bukan bayar ya, mengembalikan perpuluhan. Bayar itu di kantor pajak. Kalau ini 10% ini mengembalikan. Nah, dengan kita bisa baca firman Tuhan setiap hari, kita bisa berdoa, kita bisa melayani Tuhan. Itu kekuatannya dari mana? Oh, karena saya sungguh-sungguh, karena saya setia, karena saya ini, karena saya itu. Tapi kekuatannya dari mana? Keinginannya dari mana? Itulah disebut dengan kasih karunia. Dan itu nggak bisa diusahakan oleh manusia. Itu pemberian Allah, ya. Nah, jadi kasih karunia ini bukan diusahakan oleh kita, tetapi favor dikasih oleh Tuhan, dikasih oleh manusia. Favor from God and man. Kalau favor tuh kalau bahasa Inggrisnya, maksudnya gini, kata favorit itu berasal dari favor. Favor itu artinya perkenanan, berkenan. Saya berkenan sama Robi, saya senang, saya berkenan sama Cili Ben, saya berkenan sama Yanto. Nah, tahu tuh kalau lihat kau Yanto, bukannya genit ya? Kayaknya gue seneng aja, gue kayak diberkati, lihat mukanya aja, lihat kacamatanya aja, gue nggak tahu deh, gue diberkati banget gitu ya. Saudara pernah ketemu sama orang-orang kayak gitu? Deket dia kayaknya seneng, deket dia kayaknya gue dapat kekuatan yang baru nih, deket dia gue bisa ketawa dulu, gitu ya, deket si Eva gitu ya, ketawa dulu, gitu. Nah, deket siapa? Aduh, gue kayak seneng kalau sama dia kayaknya bisa menguatkan kata-katanya tuh, yang tadinya lemah, gue kayaknya bete, dia ada kekuatan lagi gitu. Nah, saudara, itu namanya favor, itu namanya kita jadi favorit. Kita terima perkenanan manusia. Nah, ternyata di Alkitab ada 449 kali ditulis tentang favor, tentang perkenanan. Saya tulis arti perkenanan dalam bahasa Ibrani ketika Tuhan bilang perkenanan. Kalau nanti saudara dengar khotbah atau baca Alkitab bahasa Inggris ada kata-kata favor, F-A-V-O-R, itu artinya ini: menunjukkan rahmat, bermurah hati, berbaik hati, menunjukkan kebaikan, bersuka, bermurah hati, memberikan pemberian atau berkat. Jadi kalau kita terima favor tuh, kita bisa terima pemberian, terima berkat dari Tuhan dan dari manusia, menerima, kita diterima, terus dari itu kita menemukan kesenangan dari orang itu, memperoleh anugerah di mata orang, memberi perlakuan yang istimewa yang tidak selayaknya orang itu terima seharusnya, menunjukkan belas kasihan kepada orang itu,
bersukacita atas orang itu, memiliki pengaruh ilahi atas hati yang direfleksikan dalam kehidupan seorang individu itu, terus menjadi favorit, lalu diperlakukan istimewa atau diperlakukan khusus. Jadi waktu kita terima favor Tuhan, kita terima favor manusia, kita diperlakukan secara khusus. Kita dikasihi oleh Tuhan dan dikasihi oleh manusia. Saya mah gak penting manusia, yang penting mah dikasihi oleh Tuhan. Bodoh orang lain mau ngomong apa, terserah orang lain mau mikir apa. Bodoh saudara kalau kita mikir kayak gitu. Yesus saja terima favor from God, terima dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Kita perlu kedua-duanya, amin. Jangan sampai kita dikasih Tuhan, tapi sama manusia kita dibenci, gitu ya. Satu kampung gak ada yang mau ngomong sama kita, gitu ya. Sampai kucing, anjing pun gak mau nengok. Gue sebel liat muka dia, enak gue. Saya pernah punya teman-teman yang dia datang aja baru duduk aja, bluk, auranya udah gak enak. Ya, auranya udah gak enak. Sampai si kucing utang, berasa gak sih lu? Iya, berasa gak sih lu? Iya. Padahal orangnya gak ngapa-ngapain loh saudara. Orangnya baik, mau minum gak? Mau minum, pada di traktir loh. Tapi auranya gak enak, nyebelin. Saya tahu gak? Itu namanya orang yang kekurangan favor. Orang yang kekurangan apa namanya tuh? Kebaikan dari orang lain. Orang bawahnya sebel aja sama dia. Ya, apalagi dia congor ya. Gitu ya. Padahal dia yang traktir, dia yang bayar, dia datang aja cucuk. Gua kayaknya udah snagotnya bawaannya gitu ya. Nggak tahu gitu. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Nggak tahu deh waktu itu saya kosmet apa dia yang kurang favor, tapi kayaknya dia kurang favor. Ya. Nah, kita perlu kedua-duanya. Saya nggak penting Tuhan. Yang penting mah gua disenengin sama orang. Kalau disenengin sama orang kampau gede, gitu ya. Banyak yang ngasih salaman, ditempelin, gitu ya. Ada yang transfer gitu ya. Gitu. Gue mah yang penting orang, Tuhan gak penting. Itu juga goblok. Orang Tuhan aja favor dari Bapak, favor dari manusia. Disenengin orang tapi dibenci Tuhan. Itu mah udah homia, itu mah udah apa ya? Bukan homia untung ya. Itu mah udah celaka saudara. Udah celaka. Nah, kita perlu kedua-duanya. Amin. Disenangi oleh Tuhan, disenangi oleh manusia. Nah, gimana caranya? Disenangi oleh Tuhan dan disenangi oleh manusia. Ternyata kalau kasih karunia nggak bisa kita usahain. Saudara mau doa dari pagi sampai malam, tetap Tuhan mengasihi sekali lagi. Tapi kalau saudara doa dari pagi sampai malam, kesadaran saudara akan Tuhan yang bertambah, gitu. Bukan Tuhan yang semakin bertambah besar. Kayak seperti Allah kita hebat dan besar. Dulu kan kayak gitu ya. Tuhannya ini deh dari segini terus jadi segini gitu. Nah, kalau kasih karunia sekali lagi nggak bisa diusahakan oleh manusia, nggak bisa diusahakan oleh kita. Tetapi favor kita bisa tarik, saudara. Amin. Kalau favor kita bisa buat favor itu turun atas hidup kita. Gimana caranya? Yuk kita baca yuk di Amsal 3. Kita baca dulu deh Roma 5 ayat 17 aja. Yang bahwa kalau kita bisa lakukan kebenaran itu juga karena kasih karunia, ya. Ini dasarnya ini saudara. Ayat 17 ya, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Nah, jadi kebenaran itu berupa bentuknya apa? Anugerah. Kalau kita bisa melakukan apa yang benar di mata Tuhan, yang kudus dan berkenan, itu anugerah.
anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Makanya kita kalau melakukan hal yang benar, kita bisa kudus, kita bisa benar, gitu ya. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi memang yang dianugerahkan, anugerah kebenaran namanya. Yuk kita baca Amsal 3. Saya nggak nyari, panas ya. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kalau bahasa Inggrisnya menerima favor, jadinya janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan menerima favor from God and favor from man. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, tapi kalungkanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan menerima perkenanan, favor from God, perkenanan dari Allah, and favor from man. Jadi dihargai oleh Tuhan dan dihargai oleh manusia. Jadi gimana caranya narik favor Tuhan? Ayat 3 apa bilang? Kasih dan setia. Kasih dan setia. Banyak orang yang cuma kasih doang. Sayang nggak suaminya, sayang nggak istrinya, sayang dong. Kalau nggak sayang masa mau nikahin, gitu ya. Setia nggak? Enggak. Ya udah. Banyaknya cakep di luar, banyaknya ganteng di luar. Gitu setia nggak ya? Enggak. Kasih lah. Gitu. Kasih duit, kasih baju, kasih makan, gitu ya. Terus setia nggak? Setia lah. Habis gimana? Tapi mengasihi nggak? Enggak, gitu ya. Tapi diomelin tiap hari, gitu ya. Setia, nggak selingkuh. Setia kerja di kantor itu terus, gitu ya. Tapi mulutnya ngomongin bosnya, ngomongin perusahaannya terus. Itu namanya tidak kasih dan setia. Ini udah satu paket sifatnya Tuhan, kasih dan setia. Jadi orang yang punya kasih dan setia, sekalipun itu anugerah pemberian dari Tuhan, kita nggak bisa nih. Oh, saya mau ngasih. Saya mau setia. Coba deh, saudara mau ngasih, ayo mau ngasih lebih lagi. Tungguin, seberapa kuat saudara mengasihi. Kalau mengasihi orang yang mengasihi saudara, itu mah gampang, itu mah enak. Betul nggak Pak Indi? Betul ya Bapak-bapak ya? Mengasihi orang yang mengasihi kita. Aduh, enaknya. Tapi kalau yang nyebelin, rasanya pengen kita bunuh, kita pengen kita mutilasi, gitu ya. Itu rasanya gimana saudara? Saya mau ngasih. Pas sampai kantor, pas sampai rumah, pas sampai di tetangga, ketemu orang itu, rasanya sekalipun punya tekad yang besar untuk mengasihi dia. Udah lupakanlah tadi di gereja, sekarang di luar hadirat Tuhan, di luar gereja. Udah lupa, gitu ya. Kita nggak bisa mengasihi orang dengan tekad. Pasti gagal. Seandainya bisa pun 1-2 kali, 3 kali, 4 kali, selesai, gitu ya. Udah. Kita juga nggak bisa setia dengan kekuatan kita. Mau setia. Dengan kekuatan kita mau sampai berapa lama? Itu perlu anugerah Tuhan. Amin. Jadi kalau suami istri bisa mengasihi, bisa setia sampai hari ini, bukan sampai hari ini doang, tapi sampai selamanya, itu anugerah. Itu pemberian Tuhan. Jujur cowok-cowok, khususnya buat cowok, kalau cewek mah jarang lah. Yang udah nikah, siapa yang kepikiran perempuan lain? Nikah lagi. Ya nikah lagi, bukan nikah lagi lah. Cewek cakep bener ya. Terus dia tuh pengen pacarin, begini ngebayang-bayangin. Oh di sini mah nggak ada ya, lupa. Kan bakal kakak tulis ya. Saya ketemunya cowok-cowok brengsek kebanyakan. Nah,
tentang perempuan lain. Nah, saya nggak tahu kenapa. Kalau perempuan jarang yang begitu, tapi dosanya beda. Dosanya beda, menghakimi suaminya, ngomelin suaminya, ya, komplain dulu tentang suaminya. Itu dosanya perempuan, dosanya laki itu dosanya perempuan itu. Nah, jadi saudara, kasih dan setia ini itu pasangannya. Kita nggak bisa mengasihi doang tapi nggak setia, setia tapi nggak mengasihi. Dan kalau kita tidak bisa mengasihi dan setia, itu karena anugerah. Dan kita nggak bisa ngomong gini, setia dong, setia, mengasihi dong, mengasihi. Kayak gua nih, kalau ada teman saudara ngomong kayak gitu, balikin lagi aja. Emangnya lu bisa setia, lu bisa mengasihi dengan kekuatan lu? Emang lu bisa mengasihi dan bisa setia sampai hari ini karena siapa? Kalau orang yang ngomong, ayo dong setia, ayo dong mengasihi, itu berarti dia merasa bahwa dia bisa mengasihi, dia bisa setia karena kekuatan dia, karena tekadnya dia, karena memang pribadi gua nih yang begini. Itu semua anugerah saudara. Roma tadi bilang anugerah kebenaran, ya. Nah, favor Tuhan ini kita bisa dikasihi oleh Tuhan dan bisa dikasihi oleh manusia, dan itu dengan kasih dan setia. Kita lihat di Amsal 3 ayat 34. Sampai 35. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang bebal akan menerima cemooh. Kalau bahasa Inggrisnya ayat 34, apabila yang menghadapi pencemooh, maka ia pun akan mencemooh. Tapi orang yang rendah hati menerima favor, kemurahan dari Tuhan dan kemurahan dari manusia. Saudara pernah dengar gak akun di Instagram gereja palsu? Gereja palsu. Kalau saudara punya Instagram, boleh sekali-sekali ngecek gereja palsu. Itu isinya, tapi kalau saudara ini lebih baik jangan deh. Isinya tentang gosipin hamba-hamba Tuhan yang besar. Pendeta ini cuplikan videonya dipotong. Misalkan menabur ketika masa susah, menabur, terus begitu dibahas di bawahnya. Yang taburannya emangnya gereja keluarin buat apa aja tuh, gitu ya? Orang lagi susah disuruh menabur, gereja ada yang menabur buat jemaat, gitu. Pokoknya dibahas itu, terus udah gitu ditimpalin orang dari mana lagi. Emang tuh gereja itu, emang tuh pendeta itu, entar ada yang pro, jangan gitu loh, jangan mengusir hamba Tuhan yang diurapi. Langsung orang yang membela ini langsung ditendang. Tiba-tiba udah gak nongol lagi, gitu. Nah, itu lagi marak dalam 1-2 tahun ini, contoh lebih. Ngebahas tentang khotbahnya, pengajarannya, tentang perpuluhan, tentang banyak hal yang dibahas. Nah, sampai kalau saudara sering bergaul dengan hamba Tuhan di luar sana, dan itu jadi rumors. Yang tadinya nggak ngerti apa-apa, jemaat yang nggak ngerti apa-apa, jadi mulai mikir, iya gereja kita nabur di gereja, itu gereja waktu lagi susah, kok nggak nabur ke jemaat sih, kan jemaat banyak yang susah. Itu langsung pikiran jemaat jadi rusak, jadi jahat, jadi mikir yang aneh-aneh, gitu ya. Sampai ada beberapa orang ngomongin gereja, ngomongin tentang hamba Tuhan, ngomongin tentang gereja. Terus saya bilang gini, ngomongin tentang keuangan gereja. Terus saking saya udah eksmosinya, saya bilang gini, coba ya, maaf, lu orang yang ngomongin tentang keuangan gereja, lu perhatiin diri lu, kalian, lagi direkam ya, pakai kalian ya, pakai lu ya. Perhatikan diri kalian, maksudnya keuanganmu tambah naik gak ketika kamu ngomongin mereka? Sekalipun seandainya mereka salah, seandainya mereka pun, gereja itu pun ternyata uangnya yang orang perpuluhan terus dibuliin Hermes sama istri gembalanya, dibeliin mobil gitu yang gembalanya. Nah,
Sekalipun dia melakukan itu, tetapi kalian yang ngomongin nih, kalian itu enggak, keuangan kalian, pekerjaan kalian tambah beres gak? Tambah naik gak? Atau tambah nyungsep? Dan mereka mengevaluasi, ternyata benar. Ternyata gini saudara, ada orang-orang yang gak bisa kita omongin dalam hidup kita. Salah satunya hamba Tuhan. Yang kedua, orang yang lagi di padang gurun, orang yang lagi diproses Tuhan, orang yang lagi hancur hati, orang yang lagi remuk hati. Mampus, syukurin. Dia merasa emang dia sih sifatnya begitu, syukurin. Itu termasuk orang yang gak bisa kita omongin, gak bisa kita sentuh. Amin. Kalau Tuhan lagi bawa, emang Tuhan yang bawa dia ke padang gurun, saudara, kita akan berperkara dengan Tuhan. Amin. Kondisi kita, saya nggak bilang dalam 2-3 bulan kemudian kita akan masuk di padang gurun, mungkin padang gurun yang sama, supaya kita ngerti ketika lu di padang gurun, lu nangisnya kayak apa, lu hancur kayak apa, lu menderita kayak apa. Terus ada orang-orang yang nggak bisa sentuh lagi, yang nggak bisa kita omongin, orang-orang yang terima favor Tuhan. Kita tahu Tuhan senang sama dia, dan orang senang sama dia. Terus kita jamah, kita omongin, kita jahatin. Itu ada, itu kayak seperti apa ya? Kotak, kalau dibilang gitu dulu kayak kotak Pandora. Lu nyentuh aja ya, maka berhancur aja. Gitu. Lu nyentuh aja nih, bukan itunya yang berantakan, dia malah tetap aja begitu. Kita yang berantakan, gitu. Nah. Satu, hamba Tuhan, orang yang lagi di padang gurun, orang yang, apa tadi? Orang yang terima favor Tuhan. Tuhan lagi senang-senangnya sama dia, Tuhan lagi cinta-cintanya sama dia, Tuhan lagi favorit sama dia. Ada orang. Ya begitulah pokoknya. Ya. Nah, yang kedua, yang tadi, ayat yang 34 dan 35, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun pencemooh. Tetapi orang yang rendah hati menerima favor dari Tuhan dan favor dari manusia. Apa sih rendah hati itu? Ada yang bisa jawab gak? 2 aja. Robi, rendah hati apa? Pak Coy, kayaknya pintar nih. Oh, dari pastor ya. Maskernya lo Pak Coy. Rendah hati apa sih? Ya, benar. Ya, beri tepuk tangan. Ya, rendah hati gini. Hah? Kenapa? Iya, benar. Itu salah satunya. Salah nggak salah, minta maaf. Salah nggak salah, minta maaf. Begitu ya. Salah nggak salah, minta maaf. Orang yang rendah hati, salah satunya orang yang berani berkata jujur. Ntar ribut lah. Udahlah, kita ini nggak ada masalah. Udahlah. Orang yang berani berkata jujur, kita tahu lah rendah hati itu kita mengampuni, kita ini, kita udah tahu semuanya. Ya, kita nggak marah ketika diomelin, ketika dimarahin kita nggak balas marah, itu orang rendah hati, kita udah tahu itu. Tapi salah satu rendah hati adalah orang yang berani berkata jujur. Tapi bukan berarti, nih, gua kasih tahu dulu ya, bukan begitu caranya tadi ya. Nah, orang yang berani berkata jujur, misalkan kita lihat hal yang nggak benar, kita berani ngomong dengan waktu yang tepat, dengan perkataan yang tepat, kosakata yang tepat, kita berani ngomong. Itu namanya orang yang rendah hati yang tidak palsu. Kalau rendah hati palsu, tapi dalam hati, terus ketemu teman yang sama, ya, orang yang rendah hati adalah orang yang berani berkata jujur. Nah, jadi favor Tuhan bisa ditarik oleh orang yang rendah hati.
Nah, yang ketiga, yuk kita lihat. Bisa saudara temuin nggak ayat yang kata kebun anggur? Biasa keingatan. Yang ada orang bekerja di kebun anggur. Yang satu masuk jam 9, masuk jam 12 dan masuk jam 5. Ayatnya bisa kamu cari ya? Di berapa? Coba, yuk kita lihat di Matius 20 lah ya. Ya itu yang dari 1 sampai ini. Dari 5 boleh. Oh ya. Ya saudara, ada yang bisa baca nggak saudara? Supaya saya bisa nyimak ya. Ya Eva bisa tolong bacain. Matius 21 ya. 20. Umpama tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan hal sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuannya. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu padamu. Tidakkah aku bebas memperlakukan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku berhati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Nah, jadi ada 3 rombongan di mana si pemilik kebun anggur ini, pertama dia sepakat dengan orang yang bekerja jam 9. Upahnya adalah 1 dinar. Dari jam 9 sampai mungkin jam 7 malam atau jam 6 malam gitu ya. Upahnya 1 dinar 1 hari. Lalu akhirnya udah sepakat ya, yang rombongan pertama udah sepakat. Mungkin yang pekerjanya biasanya kalau kita nggak kerja kan mau bergaji berapa gitu ya, yang ini ya. Terus begitu yang owner kebun anggurnya mau gaji berapa. Terus yang si pekerja kebun anggurnya, ya 1 dinar lah, umum lah, standar lah 1 dinar sehari. Oke, deal ya, deal 1 dinar. Terus si pemilik kebun anggur ini jam 12 dia keluar lagi, dia keluar ke pasar sama seperti ketika waktu jam 8 nih, dia cari orang yang kerja, yang nganggur-nganggur. Lalu dia kira-kira jam 12 dia cari lagi orang-orang di pasar, dan dia lihat banyak yang nganggur di sana. "Ayo, mau kerja nggak kebun anggur? Kenapa nggak kerja?" "Iya, habisnya nggak ada yang gaji," gitu. Terus akhirnya, "Udah kerja, masuk ke kebun anggurku." Mereka kerja. Lalu yang akhirnya pas jam 5 si pemilik kebun anggur ini keluar lagi ke pasar, cari ke jalan-jalan. Lalu lihat ada orang rombongan yang cuma nongkrong aja. Ditanya, "Kok kamu nggak kerja seharian?" "Iya, habis nggak ada yang gaji saya. Itu usahanya pada tutup, bangkrut." Terus kata si
pemilik kebun anggur ini bilang, udah kamu kerja aja di kebun anggur aku, gitu ya. Yang ketiga ini nggak bicara ngomong soal gaji. Yang jam 12 ini yang jam 5 ini nggak bahas soal saya gaji berapa nanti, diupah berapa. Atau yang jam 12 nggak nanya upahnya berapa sehari. Mereka cuma terima favor Tuhan aja. Mereka cuma terima kemurahan dari si pemilik anggur itu aja. Nah, apa maksud dari cerita ini? Saudara, yang pertama, dia deal sama Tuhan. Memang gak salah sih kalau kita mau masuk kerja, ya gaji saya berapa, bos? Jangan sampai kita masuk kerja, ternyata kita digaji di bawah UMR gitu ya. Nah, memang gak salah kalau untuk kantor, tapi ke Tuhan, terhadap Tuhan, kita gak bisa hitung-hitungan kayak gitu. Amin. Kalau Tuhan lakukan ini, saya akan lakukan ini. Bahkan terhadap manusia pun, kalau kamu lakukan ini, kalau kamu baik, kalau kamu setia sama saya akan setia sama kamu. Kalau kamu benar, saya juga akan benar sama kamu. Kita gak bisa lakukan seperti itu kepada Tuhan dan manusia. Tetapi orang yang jam 12 dan jam 5 itu gak pernah bilang, gue digaji berapa nih? Nanti saya terima berapa? Akhirnya ternyata apa yang diterima? Dia terima 1 dinar. Dan dia terima 1 dinar. Apa maksudnya? Orang yang jam 12, orang yang jam 5, dia cuma mengharapkan kemurahan dari si pemilik kebun anggur itu. Kita gak bisa mending sama Tuhan. Kita gak bisa pasang standar sama Tuhan. Kalau Tuhan lakukan ini, gua akan lakukan itu baru sama Tuhan. Amin. Kalau Tuhan kasih saya jodoh, nanti saya akan lakukan ini. Kalau Tuhan begini, Tuhan pulihkan, maka saya akan begini. Kita gak bisa hitung-hitungan gitu sama Tuhan. Amin. Kalau Bapak Gembala baik sama saya baik sama Bapak Gembala. Cie. Kalau Ibu Gembala senyum terus sama saya akan senyum. Di rumahku saya senyum. Dan fotonya saya senyum sama Ibu Gembala. Kalau suami saya baik, enggak cuek, saya pun akan manis melayani. Kalau istri saya nggak cerewet, saya pun nggak akan cuek kayak sekarang. Gitu ya. Nah, tapi yang jam 12 dan jam 5 ini dia nggak punya standar. Dia nggak punya standar. Dia nggak pasang begini nih, pasang segini. Gua begini, lu begini. Lu begini, makanya gua begini. Tuhan begini, Pak. Kalau Tuhan begini, makanya gua begini. Dia cuma terima kemurahan Tuhan aja. Terserah. Orang yang terserah sama Tuhan itu berkatnya jauh lebih besar. Amin. Terimanya akan jauh lebih besar. Pemulihannya pun akan lebih dahsyat, saudara. Ketika kita nggak pasang standar dalam hidup kita, ya. Makanya orang yang datang jam 12 dia iri. Tuhan, kok saya kerja dari jam 12 cuma 1 dinar? Ini saya dari jam 9 terima 1 dinar, yang dari jam 12 sama jam 5 terima 1 dinar juga. Terus akhirnya apa yang dilakukan oleh si pemilik anggur itu? Dia marahin orang yang jam 9. Seperti saya bilang tadi, jangan menyentuh orang yang lagi difavoritin Tuhan. Amin. Kita tahu di gereja ini ada yang difavoritin Tuhan, ada yang lagi disenangin Tuhan. Kita bisa berasa, saudara bisa berasa nggak kalau Tuhan tuh sayang sama orang, sama seseorang itu atau lain? Kita bisa berasa nggak? Terus kita nyolek karena kita iri, sirik, dengki. Kita colek. Akhirnya bukan dia kecolek, bukan dia mah tetap aja begitu. Lu nanti dicolek sama Tuhan. Balik. Enggak, kita nggak kayak gitu. Cuma kita akan mengalami banyak hal yang nggak enak aja. Ya. Lalu ya sebenarnya itu bilang gini, terserah gue dong, duit gue. Masa lu ngatur gue? Terserah gue mau bayar berapa. Gue mau bermurah hati kepada siapa gue mau bermurah hati. Jadi jangan nyentuh orang yang lagi difavoritin Tuhan, jangan nyentuh hamba Tuhan, jangan nyentuh orang yang ada di padang gurun. Siapa tahu dia di padang gurun sedang dibawa oleh Roh, sama-sama seperti Yesus dibawa ke padang gurun. Amin. Jadi harapkan favor Tuhan terjadi atas hidup kita. Aduh, kalau sampai jadi
misalkan gitu ya. Kalau difavoritin orang aja kita seneng, apalagi difavoritin Tuhan, saudara. Aduh, kita akan mandi dengan cintanya, kita akan mandi kasihnya. Ih, kayaknya lehernya kurang terbiasa nih, kata Tuhan. Dikasih kamu deh. Aduh, kasihan deh, gojek terus, capek ya nak. Waduh, kasih motor deh. Aduh, motor berdebu jerawatan, kasih mobil deh. Ini bukan bohong loh, saudara. Kalau kita jadi favoritnya Tuhan kayak gitu, amin. Saudara kalau punya anak lebih dari satu, saya nggak punya sih ya, tapi saya punya anjing berapa hari gitu. Dikasih pinjam, nggak, maksudnya bukan anjingnya dua, maksudnya nggak ada hubungannya anak sama anjingnya. Iya, maksud saya cuma punya anak satu, jadi saya nggak bisa bedain. Tapi saya punya anjing dikasih pinjam, maksudnya dua. Dua-duanya lucu, kembar, satu induk satu bapak, kembar. Dua-duanya ngegemesin, tetapi ada satu loh yang bikin tuh narik hati. Dia tuh kalau saya duduk, dia duduk di samping saya. Kalau dia duduk di samping saya, kalau saya lagi duduk di TV, waktu duduk di sofa, lagi nonton TV, dia bisa naik, terus begitu minta dielus-elus. Yang satu kan cuek aja, padahal lucu juga mukanya, kamu namanya juga kembar ya. Dia cuek aja, dia mah lari kemana-mana, dia tidur di mana-mana. Tapi yang satu tuh nyenengin banget. Tahu gak apa yang saya lakukan? Saya diam-diam ambil cookies, ambil biskuit, ambil apa. Pas dia nggak ada, pas dia lagi nengok ke sono, yang satu dia terus saya kasih dia dulu, karena dia nyenengin. Padahal sama loh. Ternyata Tuhan sayang nih. Orang habis berapa? 40, 50, 2000. Tapi tetap loh, bisa ada yang jadi favorit ya. Nah, siapa yang mau jadi favorit ya? Yaitu orang yang punya kasih, setia, tidak sombong, dan gak punya tawar-menawar dengan Tuhan. Amin. Kasih dan setia itu diterjemahkan seperti ini. Apa sih maksudnya definisi kasih setia? Itu jujur, baik hati, menunjukkan kemurahan hati. Itu kasih dan setia, menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain. Ya, yuk kita doa. Jadi gak cukup cuma dicintai, dikasihi, saudara. Kita perlu favor Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita terima favor Tuhan, walaupun ada tantangan di pekerjaan, tapi kita akan melewatinya dengan anugerah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada saat siang hari ini. Biarlah dimateraikan atas seluruh hidup kami Tuhan. Kami perlu favor Tuhan, kami perlu anugerah Tuhan, kami perlu kemurahan dari Tuhan dan kemurahan dari manusia berlaku atas hidup kami Tuhan.
Yesus sudah membeli Indonesia, sudah menebus Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
di bumi, di bawah langit ini. Dan kami terima dan kami pergunakan sekarang. Dan kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengikat, kami menghancurkan setiap kekuatan musuh, setiap rencana-rencana musuh yang ingin menghancurkan NKRI. Dan kami menurunkan presiden kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus kami lepaskan atas kota Jakarta, darah Yesus kami lepaskan atas pulau-pulau sampai Sabang, sampai Merauke, atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan bahkan para malaikat Tuhan untuk membongkar setiap kasus-kasus korupsi yang terjadi di bangsa ini dari era Orde Lama sampai hari ini Tuhan. Kasus-kasus yang belum terungkap, oknum-oknum yang belum terungkap yang masih ada di belakang layar. Kami lepaskan malaikat-Mu Tuhan untuk membongkar kasus-kasus itu Tuhan, yang menggerogoti keuangan bangsa ini Tuhan, yang menggerogoti uang rakyat, yang menyengsarakan rakyat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita bongkar, tersingkap dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Karena kami berdoa memberkati Pak Anies Tuhan sebagai wali kota Jakarta. Biarlah hikmat Tuhan turun, takut akan Tuhan, kepentingan rakyat yang dipikirkan Tuhan, kepentingan orang banyak rakyat Jakarta Tuhan yang dipikirkan oleh Pak Anies, bukan golongan tertentu Tuhan. Tuhan kami minta anugerah-Mu bagi Pak Anies Tuhan, kami minta hikmat-Mu bagi Pak Anies, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Setidaknya hamba-Mu ini takut akan Engkau Tuhan. Dengan beliau takut akan Tuhan, akan membatasi segala keinginan-keinginan yang bukan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia sekali lagi yang sedang mengalami corona. Kami berdoa Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan corona ini, tetapi kami tahu Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Indonesia gak ditinggalkan sendiri. Kami berdoa Tuhan, jangan ada seorang pun dari antara kami dan keluarga kami Tuhan. Oh rata-rata tutup bungkus dengan darah Yesus, maka tidak akan malaikat Tuhan. Rata-rata dimanapun keluarga kami berada, anak-anakmu bagi sepekan kudus berada, tercover penuh dengan malaikat Tuhan, dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan juga buat ekonomi bangsa ini Tuhan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan, kami minta anugerah-Mu Tuhan, kami minta anugerah-Mu Tuhan, kami minta anugerah-Mu. Saudara, saya diingatkan barusan, kalau saudara punya berkat lebih hari-hari ini, kita makan apa yang ada aja. Selebihnya orang dunia bilang kita harus nabung. Itu orang cerdas katanya. Tapi kata Tuhan, kalau kita punya uang lebih, ada orang yang susah di pinggir jalan. Saudara order Gojek, saudara order GoFood, kita bisa kasih lebih sama mereka. Sebanyak-banyaknya justru di masa sulit ini kita menabur kepada orang yang membutuhkan. Mungkin bagi kita 20.000, 10.000, 50.000 udah gak ada artinya. Kita beli boba aja udah habis. Tapi buat mereka mungkin ada yang nangis, anaknya ada yang nangis, nungguin papanya pulang dari kerja, dari narik Gojek, dari apapun. Ternyata papanya gak bawa duit ke rumah, atau bawa duitnya sedikit. Dan kita mau jadi saluran berkat bagi mereka. Kita mau diutus untuk mereka jadi saluran berkat Tuhan, jadi tangan Tuhan buat mereka, jadi kasih Tuhan buat mereka. Kita gak perlu ngomong, saya orang Kristen Pak, saya kasih ini. Kita beri aja dan kita berkati. Tuhan berkati Bapak ya, jaga kesehatan ya Pak, sehat terus ya Pak.
mau jadi saluran berkat Tuhan. Dan itu pun salah satu kita menarik favor Tuhan, kita menarik anugerah Tuhan. Karena apa yang ditabur orang tidak mungkin kita gak akan tuai. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini materaikan dalam hidup kami, dalam roh kami, dalam jiwa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan ya, kita pada saat pagi hari ini sudah diberkati oleh hamba Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang memberkati hamba Tuhan, berikan hikmat yang baru setiap hari sehingga boleh menjadi saluran berkat buat semua orang yang berada di dekatnya, menjadi favorit Tuhan ya kita ya. Kita sebentar akan memberikan program persembahan yang bertugas. Boleh kita menyiapkan persembahan kita. Yang sudah siap boleh bangkit berdiri. Kita menunggu semuanya untuk bangkit berdiri ya. Kita angkat persembahan kita di atas kepala. 1, 2, 3. Dengan hati bersyukur kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini dipakai dan dipergunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi. Dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami hikmat, kemampuan, kuasa dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk pemulihan jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin, amin, amin. Ibu Libek, kita di dalam doa persembahan. Pujian aku diberkati. Ada sebab karena anugerah-Mu Tuhan.
ibadah pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan berkat-berkat surgawi yang Tuhan telah taburkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari-hari mendatang Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah suasana pandemi virus COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Dari yang kecil Tuhan sampai yang lansia Tuhan, berkati semuanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kau berkati semua anak-anak Tuhan yang sudah menabur, mereka sudah memberi Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Biar mereka hidup dalam kelimpahan Tuhan. Dan Tuhan juga tolong juga anak Tuhan yang tidak bisa hadir Tuhan pada siang hari ini dimanapun mereka berada, yang menyaksikan ibadah lewat online Tuhan. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Jika ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, biar semuanya Tuhan boleh hidup dalam kesehatan yang baik, panjang umur, kasih Tuhan menyertai hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya Tuhan. Kiranya yang jauh dan dekat Tuhan lindungi semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang saya katakan.